Yes. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Rock YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video ini guys, gue pengen share ke kalian nih satu buah tas yang menurut gue ini adalah sebuah tas perfect buat para kreator, content creator, youtubers, tech reviewers apalagi. Dan gue excited banget juga pengen share isinya ke kalian semua guys. Mana tau bisa menjadi ide atau menjadi inspirasi juga buat kalian yang mungkin pengen memulai karir sebagai youtuber atau pengen memulai karir sebagai content creator. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi ini dia tasnya, yaitu Peak Design Everyday Sling yang versi 6 liter. Nah, dulu itu gue pernah bikin video unboxing untuk versi Peak Design yang 5 liter, tapi itu udah cukup lama guys, karena itu emang generasi sebelumnya. Nah, ini adalah generasi yang terbaru. Nah, dulu waktu gue pakai yang 5 liter itu, gue ngerasa gimana ya, agak-agak kecil guys. Jadi gue ngerasa memang pas gue tuh ada dua sebenarnya. Jadi yang satu yang 5 liter, satu lagi yang 10 liter. Nah, yang 10 liter itu, gue berasanya terlalu gede guys, kalau gue buat pakai sehari-hari. Nah, sekarang, ini salah satu yang baru, jadi yang gua coba langsung yang 6 liter. Jadi sebelumnya 5 liter, sekarang jadi 6 liter. Dan gua waktu pakai akhirnya gua baru tahu, wah ini dia tas yang perfect buat content creation, content creator. Dan langsung aja kita lihat, pertama dari build quality ini kurang lebih sama guys. Bahannya ini 400D nylon canvas. Jadi kalau kalian pernah lihat bahan Peak Design itu kurang lebih masih sama. Gue ngerasanya sih kayak gitu ya, sama-sama aja. Tapi memang dari segi warranty dia juga tetap sama guys. Jadi garansi seumur hidup. Kalau kalian zippernya rusak atau ada yang robek atau apa, itu kalian bisa klaim untuk diganti dengan tas yang baru. Itu yang gue suka banget dari Peak Design. Nah sekarang kalau kita lihat juga kompartemennya juga lumayan banyak. Satu ada di depan, ini tetap. Kemudian di bagian atas. Terus ada satu yang baru tuh di bagian bawah. Ini ada strapnya. Tadi gue buat gantung tripod gue yang Siru ini, yang gue pernah bahas juga, nih tripod buat kamera gue yang which is ada di dalam tas yang nanti kita akan lihat. Overall profile juga gue ngerasa ini lebih slim dibandingkan sama yang tas yang versi 5 liter. Jadi ini improvement banget menurut gue, nggak sebulet yang tas sebelumnya, jadi lebih menyatu sama badan. Kemudian dari segi strap juga ada improvement guys, dia punya quick release. Ini sama dengan yang versi 10 liter. Kalau yang sebelumnya kan dia punya buckle, ini tuh versinya lebih tipis, jadi lebih susah kadang buat ditarik. Sekarang udah versi yang sama dengan yang 10 liter, jadi enak buat kita tarik, buat kencangin ke badan, jadi bener-bener kayak nyatu sama badan kita. Itu yang gue sangat demen dari tas-tasnya Peak Design. Nah, tas ini juga kalau kalian nggak mau pakai sling itu kalian bisa masukin talinya ke bagian dalam ini guys. Ada tempat nyimpen, dia punya strap gitu buat kalian pakai di pinggang. Walaupun menurut gue karena bentuknya sekarang udah agak lebih gede, lebih panjang gitu dibandingin yang 5 liter, ini kurang cocok dipakai jadi tas pinggang. Makanya gue akhirnya nggak pakai, tapi ini tetap menjadi satu fitur yang menarik banget dimana kalian bisa simpen strap kalian yang kepanjangan gitu guys. Oke, lanjut di bagian tengah ada sebuah holder buat kalian pakai. Terus di bagian samping juga dia ada ini guys, tempat kalian gantungin Peak Design punya aksesoris yang buat kalian kamera, namanya apa ya? Kamera quick release ya kalau nggak salah ya. Itulah nanti gue taruh gambarnya nih, jadi kalau kalian pengen taruh kamera kalian bisa langsung dijepit aja di sini. Oke, itu ada di kiri dan juga di kanan, jadi ada di dua-dua sisinya guys untuk ngangkut atau nyangkutin si aksesoris tadi. Ada bantalan juga di sini, di mana di bagian atas ini tadi gue bilang kalian bisa bikin jadi strap untuk tas pinggang, ada kaitannya di sini, itu bisa kalian pakai. Jadi overall sih dari luar memang lebih improve dibandingkan yang generasi pertama, jadi kerasa dari bentuknya, dari strapnya semua di-improve oleh Peak Design. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam nih guys. Gua pengen ngajak kalian ngeliat ke kompartemen utamanya dulu. Oke? Here we go. Nah, sekarang strapnya enak banget bukanya sampai bawah. Jadi bukaan kompartemennya juga sangat-sangat luas. Nah, di sini kita dapat satu buah kompartemen di bagian belakang yang mana fit sampai tablet 11 inci. Walaupun bener-bener ngepas banget gitu guys. Jadi bener-bener masukinnya tuh lumayan susah sih buat gua. Tapi mungkin lama-kelamaan akan lebih loose ya. Ini gua mungkin masih baru, masih 1 bulan pertama. Jadi masih agak mesti sering kalian masukin aja. Kemudian di bagian tengah ini ada kompartemen di mana kalian bisa dapat si foldingnya ini guys. Kompartemennya ini ada 2 buah.
gue lupa lagi namanya apa, tapi kalian bisa pakai ini kiri dan kanan, dimana kalian bisa bagi slot kompartmennya jadi 3 slot. Sekarang gue cuma pakai satu doang karena gue suka satu kompartemen gede ini buat gue isi barang-barang yang gue pakai sehari-hari kayak dompet, kunci, hand sanitizer, TWS, nah semua akan ada di kompartemen yang gede. Nah gue coba mulai di kompartemen yang kecil dulu. Ini gue ada satu buah kamera yang menurut gue highlight banget guys, yaitu ini dia Sony ZV-1. Nah ini guys, kamera ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit banget, karena kamera inilah yang kemarin bikin video mobil guys. Video mobil yang kemarin kita review, mobil 2015 yang masih lebih canggih daripada mobil 2020. Semua hampir 90% lah di-shoot dengan kamera mungil ini. Nah, di bagian luar dari kameranya gue pakai si small rig ini guys untuk Sony ZV-1 karena build quality dari si kamera Sony-nya sendiri menurut gue agak-agak ngeri. Setelah gue lihat beberapa review, ada orang yang terjatuh terus karena dia menggunakan bahan plastik itu lebih gampang peot istilahnya. Jadi menggunakan si small rig ini melindungi, plus juga small rig ini menambahkan beberapa aksesoris kayak ada hot shoe di bagian bawah, ada beberapa lubang ini bisa kalian masukin, dan kalian juga jadi punya akses lebih untuk si baterai dan juga si memory card di bagian bawah ini. Jadi ketika kalian pakai si tripod tadi guys, dia itu nggak pusing. Kalau biasanya kalau nggak pakai si small rig ini, gue mesti buka dulu tripod mount-nya, tripod quick release-nya, baru gue bisa akses baterai sama memory card-nya. Kalau di sini kita bisa pakai lubang yang ujung dan kita nggak bakal terganggu untuk urusan baterai dan juga memory card-nya. Nah ngomongin baterai guys, gue juga menggunakan ada satu buah slot di bagian atas dari tas ini guys buat naruh baterai. Nah ini sebenarnya slotnya masih kurang lebih sama dengan versi yang 5 liter. Jadi kalian ada 4 buah kantong kecil di bagian atas, di mana dia ada warnanya gitu guys. Jadi ada 2 warna hitam dan 2 warna abu-abu, di mana kalian bisa tandai misalnya yang warna hitam nih baterainya penuh. Ini gue buat bawa baterai cadangannya si Sony ZV-1 merek Wasabi gitu guys, dan baterai kalau kosong kalian tinggal pindahin aja ke slot yang abu-abu. Plus kalian juga bisa taruh beberapa, dan ini juga kayak stretch gitu, expandable, kalian bisa taruh yang tipis-tipis mungkin kartu nama di bagian atasnya. Dan kalau kita ngelihat ke bagian samping juga ada kompartemen kecil nih guys di kiri kanannya yang juga kainnya lumayan stretchy. Ya ini gua taruh satu buah mikrofon buat kamera Sony ZV-1 gua dari Sennheiser. Jadi ini dia guys, ini ada Sennheiser MKE 200. Jadi ini adalah kamera mikrofon yang bentuknya tuh kecil, dan dia itu nggak sama dengan yang bentuk yang biasa gue pakai tuh kalau kayak Rode gitu guys. Dia bentuknya goyang-goyang kameranya, mikrofonnya sorry. Kalau ini dia bener-bener solid, jadi nggak ada parts yang goyang-goyang di luar. Dia parts yang goyang-goyang itu ada di dalam. Kalau yang sebelumnya kan goyang-goyang gitu, gue rada-rada takut kadang. Takut plastiknya patah gitu-gitu guys. Kalau yang ini gue bisa dengan tenang selipin aja ke bagian samping dari si tas ini dan akan tetap aman. So itu tadi untuk bagian kompartemen guys, memang lebih gede sedikit. Nanti gue akan bahas yang bagian lebarnya ini. Sekarang gue pengen bahas di bagian belakang dulu. Ada satu buah tablet yang gue sedang tes untuk review juga guys, yaitu ini dia iPad Air versi generasi keempat yang 10,9 inci yang kemarin kita unboxing terakhir. Masih dalam pengetesan gue so far, dan bisa gue bilang sih performance-nya 11-12 lah sama iPad Pro yang 11 inci gitu. Jadi gue bilang ini lebih hemat di baterainya aja karena dia mungkin nggak pakai si ProMotion screen, jadi layarnya cuma 60 Hz. Tapi so far so good, gue suka banget sama tabletnya, kerasa lebih enteng gitu guys, nggak tahu kenapa. Tapi dari segi performance sama iPad Pro 11 inci, jadi lebih hemat di baterainya aja. Oh ya, ada Apple Pencil di bagian belakangnya. Sekarang kita cek juga, oh ya, di bagian depan ada kompartemen yang gue belum tunjukin kalian, gue kasih kalian sedikit lihat, yaitu ada si Baseus USB hub buat iPad. Ini sebenarnya buat iPad Pro yang generasi 11 inci, tapi setelah gue coba di iPad Air itu nggak muat. Jadi akhirnya gue pakai ini aja, memang bisa buat baca card reader, bisa ada USB juga, karena kan iPad OS yang terbaru udah bisa baca data-data tersebut. Jadi lumayan kepake banget kalau kalian butuh card reader. Nah sekarang gue akan fokus ke kompartemen utama nih guys. Pertama gue pengen share ke kalian nih, ada satu buah barang baru yang gue udah pakai seminggu terakhir, yaitu power bank dari Acmic. Ini namanya Acmic Digimax. Jadi adalah power bank 10.000 terkecil lagi guys. Kemarin Acmic udah ada yang Mini Max
sekarang ada yang Digimax. Nah, Digimax ini power bank walaupun kecil, dia itu kompatibel dengan semua jenis fast charging melalui teknologi ECMIC AI Charge-nya tadi. Jadi kalian dapat digital screen, kalian juga dapat 2 buah USB-A di bagian atas dan 1 buah USB PD, yang mana kalau USB-nya ini katanya bisa kompatibel dengan teknologi Huawei Fast Charge sampai Realme VOC, dan juga untuk USB-C-nya ini bisa buat power delivery jadi sampai 18 watt. Kalian dapat layarnya tadi sampai yang 100% gini, kalian jadi bisa lihat indikator per persennya. Oke banget. Nanti gue bakal taruh linknya di bawah. Nah, selain itu juga gue pakai kabelnya dari ECMIC juga. Ini ECMIC KAI, ini kabel yang bisa segala jenis teknologi fast charging. Ini juga kompatibel dengan yang VOC tadi, Huawei, Samsung, dan lain-lain. Oke, dicek aja, gue taruh linknya di bawah. Oke, sekarang berlanjut ke bagian dalam, guys. Jadi ini kompartemen yang gede gue isi, kalau gue sehari-hari gue isi dengan barang-barang sehari gue. Ada dompet, ini dompet dari Bellroy, namanya Bellroy Note Sleeve. Ini hadiah dari bini gue, karena gue suka dompet yang minimalis, dia akhirnya nyariin dan ketemu yang Bellroy ini. Gue suka banget, kualitas kulitnya juga oke, dan bener-bener minimalis, guys. Jadi bisa nyimpen kartu sampai lumayan banyak sih ini gue. Dan dia ada slot buat kartu, kayak kalian bisa tarik gitu. Dan overall sih buat kualitas kulitnya gue demen, dan harganya gue nggak tahu sih berapa. Nanti gue taruh aja di bawah ya. Oke, itu dompet. Kemudian ada kunci. Nah, kunci ini gue pernah share ke kalian. Ini dari juga gue lupa sih namanya apa. Tapi ini key fob yang biasa gue pakai sama kunci mobil. Tapi kunci mobilnya lagi di asuransi, guys. Jadi nggak ada kunci mobilnya. Tapi ya selalu gue bawa aja karena ada kunci kantor juga. Dan ada ini, ada spray buat hand sanitizer yang versi super kecil. Mungkin kalian udah lihat juga di pasaran banyak. Ini gue dapat souvenir dari salah satu keluarga gue buat dipakai. Kalau kalian perlu semprot-semprot, enak banget, bentuknya kecil, nggak makan tempat di tas kalian. Alright, selain itu terakhir ada TWS AirPods Pro yang kemarin dapat update spatial audio yang gue udah share juga. Seru banget. Ini case-nya menggunakan VRS design. Ini teksturnya kayak amplas gitu, guys. Jadi enak banget dipegangnya. Oke, so itu tadi untuk isi dari tas sehari-hari gua sekarang, Peak Design Everyday Sling 6 liter. Nah, sekarang guys, ada sebuah surprise nih buat kalian yang udah nonton video sampai sini. Gua akan giveaway tas ini buat salah satu dari kalian yang beruntung nih guys. Jadi, gua udah kerjasama dengan Peak Design Indonesia yang megang distributornya. Jadi sekarang Peak Design emang udah ada distributornya di Indonesia, jadi aman kalau kalian beli produk-produk mereka, ada masalah kalian bisa klaim untuk dapatkan produk barunya, ganti baru langsung guys. Kalau ada yang robek gitu-gitu, nggak main dibenerin, langsung ganti baru. Nah, ini juga gue dapet dari Wear in Asia, gue belinya di sana, tapi distributornya dari Peak Design sendiri yang kalian bisa cek. Wear in Asia ini adalah sebuah platform di mana mereka tuh banyak produk-produk yang kalian bisa pakai untuk foto-foto, untuk olahraga, drones gitu-gitu. Kalian bisa cek aja, plus mereka juga ada YouTube channel. Nah, cara ikutan giveaway-nya gimana? Pertama, kalian follow dulu guys Instagram dari Peak Design Indonesia dan juga Wear in Asia. Dan juga jangan lupa follow Best Indotech. Dan juga kedua, subscribe ke YouTube channelnya Wear in Asia karena mereka yang bakal ngundi pemenang dari si tas Peak Design Everyday Sling 6 liter ini guys. Nah, gimana cara ngikutinnya? Kalian tinggal komen aja di bawah guys. Komen kira-kira 5 item apa yang kalian mau masukin ke dalam tas Peak Design Everyday Sling 6 liter ini. Terus di akhir komennya, kalian tinggal tulis aja Instagram account kalian. Nanti kita akan kontak ke Instagram account tersebut. Oke, jadi ingat caranya tadi. Follow Wear in Asia, follow Peak Design Indonesia, dan juga follow Best Indotech. Subscribe ke YouTube channel Wear in Asia karena mereka yang bakal ngundi. Plus, kalian jangan lupa komen di bawah 5 item apa yang kalian pengen taruh ke dalam si Peak Design Everyday Sling 6 liter ini. Dan jangan lupa juga buat tulis account Instagram kalian biar nanti kita gampang buat menghubungin kalian. Oke guys, itu aja buat video hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa guys, kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe. Tulis komen kalian biar rame juga di videonya. Jangan lupa juga kalau ada pertanyaan, kritik, saran, tulis juga di bawah. Itu aja guys, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Peace. Perfect back.